ومنة القبول وتمام كل سؤال وعلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سبق لا شاء الله ولو لا إله إلا ما إله من الملائكة المقرب إلى جهنم والمحدثين لمدى المجتهدين في عدالتك ولسان أخلاق سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعين وتابعين ثم إلى حضرة الجميع الصوفية من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا ناره سلطان العلي إن شاء الله قدر جل إن شاء الله وإلى حضرة والدينا ووالديكم وأخواتنا ولأخواتكم والأموات المسلمين الحاضرين نرضى الشاب الرحمن المغفرة اسم الجنة واختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولف وعافية وصالح العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Para hadirin, melanjutkan pengajian kita dalam pertemuan minggu yang lalu. Saya sampaikan tentang makna warusulihi, bahwa di antara ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, beliau ditanya, ya Muhammad akhbirni anil iman, tolong beritahu aku tentang makna iman. Rasulullah SAW kemudian menjawab, antu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarihi min Allah. Iman itu jika kamu, kata Rasulullah, bisa mengimankan tentang Allah, yang ini tentu dengan segala sifat yang ada, yang melekat pada diri Allah, dan juga asma yang pada asma Allah. Wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, ini sudah kita bahas tentang hakikat malaikat. Wa kutubihi, termasuk kitab-kitab Allah, dan ini sudah kita bahas. Wa rusulihi, rasul-rasul Allah, di mana minggu yang lalu saya sampaikan bahwa makna warusulihi itu kalau dikaji secara lughah berasal dari kata arsala yursilu, irsal. Kalau mutaaddinya, lazimnya rasalah, itu bermakna atlaqa, melepaskan. Kenapa kok Rasul itu disebut Rasul? Karena memang sifat utama seorang Rasul yang harus dicontoh oleh manusia, oleh umat. Karena memang karakter utama seorang Rasul itu adalah harus bebas. Dia tidak boleh terbelenggu oleh apapun kecuali oleh Allah SWT. Dan kita tahu itu, para hadirin, makna sesungguhnya kita sebagai ibadullah, hamba-hamba Allah itu ya di situ. Bahwa ketika kita itu sudah menjadi Abdullah, hamba Allah, maka otomatis kita itu tidak boleh terbelenggu oleh kepentingan apapun, oleh apapun, dan oleh siapapun. Kita itu hanya boleh merasa dibelenggu oleh Allah. Kita sebab memang adalah ibadullah, hamba sahaya Allah. Itulah sebabnya
bagaimana kita menjadi hamba yang baik itu harus beruswah kepada Rasul. Yang kita tahu para Rasul ini dalam minggu kemarin saya sampaikan adalah manusia-manusia yang membawa ajaran dari Allah yang jumlahnya tidak banyak. Kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini meyakini 25. Padahal Nabi itu jumlahnya banyak. Ada 25.000 lebih katanya Imam Ibn Abbas atau dalam Ibnu Katsir tafsir. Itu 25.000 lebih. Kenapa kok begitu sedikit dibanding nabinya? Karena memang Rasul ini membawa ajaran yang baru. Walaupun secara ajaran prinsip dari Allah itu satu, dari Nabi Adam satu, tapi syariatnya itu berbeda. Ajaran prinsip itu artinya ajaran yang bersifat usuliyah, prinsipal, contoh tauhid, keimanan, bagaimana kita mengimani Allah, itu tidak akan berubah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak akan berubah, sama semua. Bagaimana kita itu harus menjauhi dosa, nah termasuk kewajiban-kewajiban. Kalau dalam Ahli Sunnah wal Jamaah kita diterangkan rukun Islam itu ada 5 berdasarkan hadis Nabi ketika ditanya malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah itu juga sama, cuma yang berbeda itu adalah kemasannya, cuma yang berbeda itu caranya. Nabi Adam sholat, tapi sholatnya tidak seperti kita. Nabi Muhammad, Nabi Nuh beda. Yang ini kemarin sudah saya terangkan, tapi untuk murojaah saya sampaikan kembali sedikit. Contoh lagi urusan sholat. Selain sholat, puasa. Puasanya sama, Nabi Adam itu puasa, Nabi Nuh puasa, Nabi Ibrahim puasa, Nabi Dawud puasa. Caranya yang berbeda. Dan cara inilah yang kemudian diberikan oleh Allah melalui para Rasul. Makanya Rasul itu tidak banyak. Sedangkan Nabi itu adalah penyampai. Jadi posisi kalau Nabi Muhammad mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Kenapa zaman Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi Nabi? Rasul terakhir, Nabi terakhir ya Nabi Muhammad. Dan itu ditegaskan oleh Allah. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan siapa-siapa, bukan bapak kalian, bukan suami kalian. Walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Tapi Rasulullah itu ya Rasul sudah, pungkasan dari para nabi. Sehingga kalau kemudian ditanya kenapa tidak ada nabi lagi zaman Nabi Muhammad, karena itu sudah digantikan posisi nabi itu dengan para ulama. Sehingga derajatnya para ulama ketika mereka mampu memahami bagaimana agama Islam, bisa tafaqquh fiddin, bisa paham terhadap agama, maka posisi ulama itu sudah seperti para nabi. Ini para hadirin. Nah, itulah sebabnya para hadirin rahimakumullah, kalau para rasul itu sebagai teladan, contoh di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa uswah hasanah bukan Nabi Muhammad saja, ya. Kalau di dalam Al-Quran itu fi Ibrahim wa man haulahu, laqad kana fi Ibrahim wa man haulahu, itu betul-betul telah ada dalam Nabi Ibrahim dan wa man haulahu, orang yang di sekitar, uswah, teladan. Nah itu contoh gampang bahwa bagaimana kita itu harus belajar dari para rasul. Sehingga yang kita harus pahami bagaimana sih sebetulnya sifat para rasul itu. Ini bisa kita lihat dari makna gramatikalnya, lughahnya, bahwa nabi itu adalah contoh mudah bagaimana menjadi seorang manusia yang bebas, tidak boleh dibelenggu oleh apapun, oleh kepentingan apapun kecuali hanya kepentingan Allah. Itu bisa kita teladani dari para rasul itu. Makanya manusia seperti contoh Nabi Adam, apakah pernah sambat ngersolo kemudian ya ada, tapi kemudian ya sudah dilakoni saja. Ketika Nabi Adam ada di bumi, kemudian diberikan ajaran, kamu harus puasa. 40 tahun lamanya beliau berpuasa sebagai hukuman. Ya, kalau dalam cerita sih sebagai hukuman, tapi sebetulnya ini bagian syariat. Dan itu dilakoni para putra-putra beliau. Kamu juga harus tunaikan zakat.
bercocok tanam, kemudian akhirnya disuruh berzakat. Karena belum ada manusia, akhirnya apa? Ditaruh di atas gunung. Siapa yang zakatnya diterima, itu maka yang dimakan dari langit itu ada api. Maka itu yang kemarin saya terangkan, ada Qabil Habil yang terjadi pembunuhan berasal dari hasud. Karena yang Qabil tidak diterima, yang Habil diterima. Termasuk bagaimana syariatnya, pernikahannya yang berbeda dengan kita. Karena itulah para hadirin rahimakumullah, jadi Rasul dan Rasul ini syariatnya yang berbeda. Ajaran prinsipnya sama. Dan ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, bahwa setiap umat itu, likulli ummatin itu, pasti setiap umat yang Allah utus kepada kita semua ya di bumi ini, syir'atan wa minhaja, ada syariah dan caranya sendiri di dalam beragama. Ya. Itu. Jadi Nabi Adam ada puasa, zakat, ada semua, tapi beda caranya. Cuma yang paling penting para hadirin, bagaimana kita menjadi manusia? Ya sudah manut. Kenapa? Karena kebebasan manusia itu adalah ketika kemudian dia merasa dirinya sebagai hamba Allah. Manusia bebas itu adalah manusia yang tidak terfikirkan apapun, kecuali bahwa apapun yang dilakukan di dunia ini adalah karena Allah. Makanya sudah saya sampaikan banyak. Kalau minggu kemarin saya contohkan banyak tentang Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad begitu sama. Apalagi Nabi Muhammad. Karena yang betul-betul menjadi uswah itu setelah di atas Nabi Ibrahim itu ada Nabi Muhammad. Paling tinggi sudah ini uswahnya. Akhlaknya. Karena itulah para hadirin, Nabi Muhammad itu tidak pernah merasa susah. Karena memang beliau itu ya sudah, apapun dilakoni ini sudah melakoni apa yang ditakdirkan oleh Allah, yang sudah diberikan oleh Allah. Tidak pernah protes. Kalau Nabi Ibrahim diutus sendirian, tidak punya siapa-siapa yang beriman kepada beliau juga tidak banyak. Tapi beliau diutus untuk pergi ke Raja Namrud yang punya pasukan puluhan ribu bahkan ratusan ribu, harus melawan sendirian. Sudah tidak punya beban, karena beliau manusia bebas. Hanya Allah, ya sudah, perintah Allah ya sudah berangkat. Apalagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul, ya sudah ngelakoni saja. Makanya ketika kemudian beliau contoh waktu hijrah, dikepung oleh orang, apakah merasa takut? Enggak, ya sudah, waktunya mati saja, enak. Sebab apa? Jadi Nabi itu berat, ujiannya besar, kesabarannya harus ekstra. Makanya orang kalau di dunia ini kadang tidak bisa menampung urusan kehidupan ini, akhirnya direwangi bunuh diri. Itu karena dia itu tidak berpikir kecuali apa yang dia pikirkan itu adalah urusan duniawi. Gak duit-duit wis rasane kiamat, diputus cinta rasane kiamat. Makanya coba kita pikirkan, yang bisa menjadikan kita itu susah apa sih sebetulnya? Ya itu tadi, urusan-urusan yang selain Allah. Coba kalau kita itu cara berpikir kita, hati kita seperti para Rasul yang beliau itu sudah bebas, ikut saja apa yang diperintahkan Allah, dijalani saja apa yang kemudian diberikan oleh Allah. Kita gak akan pernah susah. Makanya sifat utama Nabi, sifat utama para waliullah itu adalah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak punya susah, gak usah sedih. Kenapa? Karena hakikatnya hidup ini ya udah. Nek bahasane wong Jawa glending. Sudah tawakal. Dan itu caranya sudah simpel saja kalau kita meniru Nabi. Ya sudah jalani. Kenapa? Karena apapun yang kita lakoni di dunia ini adalah karena takdir Allah, karena menjalani yang Allah berikan kepada kita. Tapi sekali lagi para hadirin, bukan kok kemudian akhirnya kita itu sudah tawakal akhirnya kehilangan akal sehat, tidak. Cara berpikir kita itu Allah, tapi tetap berpikir rasional.
Logikanya seperti yang saya sampaikan kemarin. Ketika Nabi Ibrahim diutus oleh Allah ke Raja Namrud, logikanya tidak masuk. Sebab beliau sendirian harus melawan Namrud yang raja luar biasa kuat dan punya kekuatan pasukan puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Tapi apakah kemudian sudah berangkat, sudah bunuh diri? Tidak. Beliau masih berpikir cerdas. Saya kalau diutus ya sudah berangkat. Tapi ketika dituntut berpikir, ya berpikir. Beliau berpikir gimana untuk mengalahkan Namrud. Kalau saya mengalahkan pasukannya, tidak mungkin mau saya sendirian. Saya gak punya mukjizat macam-macam. Sudah. Berarti saya langsung saja. Apa kelemahannya? Dicari kelemahannya Namrud. Ternyata kelemahannya karena dia menyembah berhala. Usik saja itu. Makanya kan ceritanya beliau itu menghancurkan semua berhalanya Namrud. Berpikir beliau. Dan beliau ketika kemudian berpikir begitu, nanti kalau saya ditangkap gimana? Lah mikir lagi, tidak ada cara lain, yaitu tok carane. Ya wis. Sudah wis. Kalau nanti saya ditangkap akhirnya dibunuh, ya sudah wong kita itu makhluk bebas diutus Allah, hanya Allah. Nah itulah sebabnya, karena ketawakalan beliau akhirnya ditangkap, dimasukkan api. Karena tawakal itu akhirnya Allah mentakdirkan, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Apinya tidak membakar. Padahal Nabi Ibrahim waktu itu sudah senang. Ya Allah, jadi Nabi kok susah ya. Dari Rasul kok susah ya. Gitu. Ya beliau sadar itu. Mencoba bisa pikirkan. Urusan menikah saja beliau nunggu 40 tahun. Begitu menikah masih nunggu lagi. Punya anak nunggu 40 tahun. Makanya beliau itu punya putra pertama. Nabi Ismail itu dikatakan umur 100 tahun. Baru anak punya yang kedua itu namanya Nabi Ishak. Itu umur 120 tahun. Itu dongo 40 tahun. Susah itu sabar nih, Masya Allah. Coba kalau kita tidak kuat sabar begitu. Makanya ketika beliau ditangkat Namrud, wah enak wis. Kula dilebetaken goni ya Allah. Alhamdulillah mulai wis. Gitu. Tapi ndak, takdir Gusti Allah. Loh, kok sik foto? Tugasnya durung mari him. Berangkat lagi. Masya Allah. Tawakal. Coba pikiran kita logikanya tidak masuk. Termasuk ketika kemudian beliau berdoa lagi, ya Allah masa punya putra cuma satu, keturutan baru 20 tahun. Apalagi yang setelah 40 tahun Nabi Ismail itu kan syaratnya begitu. Kalau kamu ingin punya anak itu nikahi Hajar itu, tapi jangan campur dengan istri tuamu Sarah. Lah terus gimana ya Allah? Berangkat ke sana, tanah Bibakah. Padahal jenengan tahu sejarahnya, Mekah itu tidak ada manusia sama sekali. Itu situs pertama Nabi Adam. Nabi Adam itu turunnya di situ. Hawa turunnya katanya di India. Akhirnya bertemu di Jabal Rahmah, makanya disebut kasih sayang, karena ketemunya di Jabal Rahmah. Akhirnya disuruh mondasi, sudah berarti itu napak tilasmu. Jadi Nabi Adam membuat pondasi di situ. Nabi Ibrahim suruh berangkat situ. Itu apa ya Allah? Sudahlah kamu napak tilas di situ. Itu dulu Adam di situ. Tak ada manusia. Iya. Wes budal wong loro sampai melahirkan anak di situ. Tengah-tengah. Coba logikanya di mana? Sama Allah. Udah tinggal istrimu. Loh ya Allah. Udah manut. Tapi karena kebebasan beliau sudahlah. Wong saya ini hamba Allah kok. Siti Hajar diomongi, lah ini perintah Allah. Lah kalau kamu mau jadi istriku ya begini resikonya. Lah kamu hamba Allah ya sudah. Ya sudahlah, sudah. Ditinggal ngempli wong loro. Makanya sampai kemudian terjadi peristiwa haji itu karena itu tadi. Hajar mencari air sampai muter-muter 7 kali, akhirnya menjadi sa'i, baru ketemu Zam-zam, begitu terus. Jadi semuanya itu karena kebebasan beliau.
Tidak ada yang dipikir kecuali Allah. Kita bayangkan Nabi Ibrahim seperti itu. Gimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Apakah ngersolo kanjeng Nabi? Sambat? Enggak. Beliau diutus di Mekah itu, ya Allah, dewean. Tidak punya teman, tidak punya siapapun. Dimusuhi orang Mekah. Sampai kemudian punya sahabat disiksa oleh orang kafir. Minta tolong, ya Allah, ya tolong sahabat masih sedikit, cuma punya kaum 70. Punya kaum 70 digenjat-genjat sama orang kafir. Terus gimana ya Allah? Lah ya mbok yo sabar. Lu sabar gimana ya Allah? Iki wong sak Mekah yang musuhi. Lah Nabi Nuh yang musuhi sak kampung ndak lebih banyak. Banyakan orang Mekah. Nabi Nuh itu kan 70 orang yang masuk Islam, yang ikut Nabi Nuh. Yang musuh tidak banyak, mungkin berapa ratus. Lah kalau di Mekah berapa ribu. Musuh 70. Logikanya di mana? Wadul sama Allah, ya Allah terus ya kalau pengen aman suruh berangkat kemana? Ke Habasyah. Berangkat, kamu ya Habasyah sana. Tapi kamu jangan ikut Muhammad. Loh, tak boleh ya Allah. Akhirnya kan ini hijrah para sahabat ke Habasyah itu kan 70 sekian orang gitu, dipimpin oleh Sayyidina Utsman. Itu bukan malah enak, wadul negesi Allah, tambah Nabi Muhammad sendirian. Logikanya di mana? Berat ini. Loh, orang-orang hijrah, saya tambah sendirian, ya Allah, tak enak tiba ya. Wadul ora tambah enak. Apalagi ketika kemudian beliau sudah sekian tahun, 13, 12 sekian bulan, ternyata kemudian punya banyak pengikut. Wah, tambah semakin banyak yang memusuhi. Sampai orang luar Mekah memusuhi. Punya bolo kan ketika kemudian ada orang Yathrib datang. Ini lebih banyak cerita biar kita bisa beruswah bahwa memang jadi Rasul itu ya, kalau kita beruswahi kepada Rasul, cara berpikirnya begitu. Makanya ketika kemudian beliau sudah, Masya Allah, digenjat-genjat, sahabat disuruh ke Habasyah, tidak punya bolo lagi, untung ada bolo yang kemudian mereka mau masuk Islam. Diperintah, ya Allah, gimana? Ini kalau saya di sini terus tidak akan berkembang ya Allah. Ya sudah, kalau kamu memang merasa begitu, terus gimana ya Allah? Hijrah. Enak begitu? Enggak, sendirian. Hanya bolo Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dijak, ayo ikut aku. Diuber-uber, ya Allah, coba jenengan. Wong kita aja jangankan begitu, dikejar-kejar Covid ini loh, kita itu sudah bingung semua. Karena kita takut dengan Covid. Padahal Covid itu ya uber-uber, ora santai. Covidnya santai. Kita itu kadang ketakutan begini, Masya Allah. Tapi tetap ya, jangan kemudian saya menyimpulkan bahwa wis gak usah wedi Covid. Jangan begitu cara tetap berpikir rasional. Nabi Muhammad itu tetap berpikir rasional. Nabi Ibrahim sama, semua nabi itu diberikan kecerdasan untuk berpikir. Makanya ketika kemudian Nabi Muhammad begitu, terus gimana ini? Ya kalau saya sendirian kayaknya tidak mampu saya. Abu Bakar diajak. Sampai Sayyidina Ali juga begitu. Ketika beliau dikepung oleh orang yang jumlahnya ratusan ketika itu. Ini ayo kita bunuh. Bunuh Muhammad. Coba. Dikepung rumahnya. Beliau tetap berpikir rasional. Ini kalau saya tidak ngakali, kalau jujur-jujuran, saya tidak bisa lari. Padahal ini saya disuruh hijrah, misinya hijrah. Makanya beliau berhela. Kan goro ini termasuk bagian cara berpikir rasional. Akhirnya ngomong, Ali, nggih Kanjeng Nabi, kamu tidur di tempat saya ya. Kan gitu kan? Tidur di tempat saya. Karena biar orang kafir itu ketika masuk rumah, biar nganggep bahwa Ali itu adalah Nabi Muhammad gitu. Ini berhela.
Berpolitik, iya berpolitik. Makanya apakah Nabi itu tidak berpolitik? Ya berpolitik. Apalagi Nabi Ibrahim, itu Masya Allah. Apalagi kalau jenengan tahu ceritanya, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, itu Rasul semua, itu raja. Tidak mungkin beliau akan jadi raja tanpa berpolitik. Politik itu bagaimana kita itu berpikir. Makanya akhirnya berhelah begitu. Akhirnya ketika mereka orang kafir masuk, Nabi Muhammad sudah keluar ketika dibacakan ayat itu kan. Apa ayatnya itu, akhir surat itu loh, apa? Toha apa gitu, saya lupa. Itu akhirnya bisa tidur semua. Begitu orang kafir masuk, wah mau dibunuh, ternyata dibuka. Ali. Lah Muhammad di mana? Dikejar. Wah, dia itu mau melarikan diri ke Madinah. Orang pasti berpikir dari Mekah ke Madinah, maka dia akan pergi ke arah utara. Nabi Muhammad itu berpikir rasional, maka berhelah. Beliau tidak lari ke utara, ke selatan. Makanya kalau jenengan pernah ke Mekah, Gua Tur, ya, yang itu ada di apa? Itu di daerah utara selatan Mekah. Itu helah. Kenapa? Karena dikejar ke arah utara tidak ada. Lu mana Muhammad? Tidak ada. Wah, jangan-jangan mau ke Yaman ini. Waktunya ke selatan. Jadi Nabi Muhammad itu pergi hijrah, itu mestinya langsung begini muter. Tidak lewat jalur biasanya. Itu mestinya kalau di kilometer lurus itu mungkin sekitar 1.700 kilo. Itu kalau dari wilayah untuk napak tilas hijrahnya Rasulullah itu sampai 3.000 kilo. Masya Allah, jauh muter. Itu pun masih ada yang konangan, minta tolong. Ini gimana ini kita? Kok kayaknya ada orang kafir Abu Bakar? Iya Nabi, ayo singitan. Bersembunyi di gua. Itu pun Masya Allah. Ini berpikir beliau itu bagaimana selamat. Karena misi yang diembankan oleh Allah kepada beliau, hijrah. Akhirnya selamat. Berhasil. Apakah beres? Enggak, Masya Allah. Apalagi ketika beliau itu harus menghadapi orang kafir. Logikanya di mana? Ketika beliau itu sudah punya kaum banyak di Yasrib yang kemudian beliau pindah menjadi namanya Madinah itu. Karena beliau ingin, cita-cita beliau itu mewujudkan peradaban Madaniyah, ya. Peradaban itu yang memang harus kota. Maka Yasrib yang desa harus diubah menjadi kota. Gitu. Akhirnya beliau ketika menghadapi kondisi di mana beliau itu umat Islam mulai banyak, tapi tidak banyak banget. Orang kafir Mekah tahu ini kalau dibiarkan Muhammad tambah berkembang, tambah besar, Masya Allah. Maka itulah sebabnya akhirnya terjadi perang Badar, perang pertama kali. Nabi Muhammad ini diutus, ya ayuhan Nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Perintahnya Allah, Muhammad, ayo, orang kafir itu mau memusuhi kamu itu, mau menghancurkan umat Islam itu. Terus gimana ya Allah? Ya sudah, hadapi. Halal qital, harus berperang. Apakah Nabi Muhammad protes? Ya Allah, kok kesusu? Ini kan orang Islam masih belum banyak. Tidak gitu. Ketika diperintah begitu, karena beliau makhluk bebas, ya sudah, semua apapun dilakoni sama Rasulullah. Ya sudah, ayo para sahabat berangkat perang. Makanya kalau panjenengan tahu sejarahnya perang Badar itu banyak orang munafik. Orang Islam yang sudah masuk Islam, tapi karena di Madinah itu Nabi Muhammad langsung dijadikan pemimpin oleh para kepala-kepala suku yang ada di Madinah. Secara politik beliau sudah legitimate, sudah punya kekuatan, ya. Sehingga yang kemudian minoritas itu banyak. Apalagi orang Yahudi minoritas, Nasrani minoritas. Itu menjadi orang munafik. Orang Islam sendiri yang mereka itu sebetulnya akhirnya terpaksa masuk Islam,
karena kepala-kepala sukunya itu mengikrarkan pada Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah, itu terpaksa. Itu akhirnya menjadi munafik. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk berjihad, wajahidul musyrikin itu berjihad. Masya Allah. Itu mereka mulai gembosi. Sebab apa? Logikanya tidak matuk. Yang dipikirkan mereka keselamatan. Yang dipikirkan mereka adalah kehidupan. Padahal Nabi Muhammad seorang Rasul itu adalah ibadullah, hamba Allah. Sudah manut saja. Manusia bebas itu hanya mikirnya Allah. Itu digembosi sama orang-orang. Kamu disuruh perang. Kamu tahu orang Mekah berapa jumlahnya? Itu puluhan ribu. Puluhan ribu yang siap menghadapi kita. Lah kita berapa? Tidak sampai 10.000. Mungkin sekitar 6.000-an. Masya Allah. Makanya itu banyak munafik. Hingga yang berangkat cuma berapa? 313. Orang Islam yang berangkat perang Badar itu berapa? 313. Yang dihadapi orang Mekah memberangkatkan 3.000 lebih pasukan. Di garda depan ada 1.000. Logika, kalau ingin menang berarti satu orang harus mengalahkan, harus bisa membunuh 10 orang. Kan begitu. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika kalian, kata Allah ini, jaminan. Sudahlah Muhammad, berangkat saja. Jika kalian ada 20, tak jamin bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfain. Jika kalian ada 100, ini mi'atain ya, mi'atain bukan 100, 200, maka kalian akan bisa mengalahkan 2000. Coba logikanya di mana? Satu orang suruh melawan 10 bisa menang. Tak ketemu. Tapi karena ini perintah Allah, sudah. Rasul makhluk bebas. Tidak punya pikiran kecuali Allah. Sudah diutus Allah, berangkat saja. Sahabat itu makanya orang perang Badar itu luar biasa. Mereka punya karomah. Karena orang-orang sabar, teruji keimanannya. Dan apa yang terjadi? Menang. Masya Allah, menang. Hanya 72 orang sahabat yang terbunuh. Sehingga kalau panjenengan tahu, orang-orang perang Badar itu Masya Allah mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah SWT. Dan itu dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan kuntum khairu ummatin itu, Masya Allah, itu lebih spesifik ditafsiri oleh para ulama salaf, para mufassirin. Siapa yang khairu ummah itu? Ya ahlu Badr ini. Makanya panjenengan yang saya kalau pernah dengar ada Asma Badar. Asma Badar itu. Jadi itu hanya nama-nama yang ditulis, para nama-nama orang ahli Badr. Itu kalau dibaca ngusir jin. Saya sudah buktikan. Asma Badar, coba jangan cari. Kalau minta ijazah nanti ke saya enggak apa-apa, nanti tapi ke rumah, jangan di sini. Itu Masya Allah, ada Asma Badar. Itu kalau jenengan ada rumah wengit ya, akeh gini dan lain sebagainya, bacakan itu setiap hari, insya Allah aman. Padahal itu nama-nama saja. Ada yang berupa syair, ada mana? Yang syair itu yang Masya Allah manjur. Itu diwiridkan oleh para habaib itu biasanya. Asma Badar itu tahulah jenengan. Tidak usah repot-repot. Jenengan tahu sholawat Badar? Sholawat Badar, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu kan sholawat Badar. Bi ahlil badri ya Allah, karena memang karomah barokah ahli Badar. Itu kalau kita ahli sunnah kan nyebutnya tawasul. Kita tawasul dengan Asma Badar luar biasa, Masya Allah. Itu sholawat yang digubah oleh Nyai Ali Mansur. Nyai Ali Mansur itu pamannya Kiai Hamid Pasuruan. Ya, bukan pamannya, sepupunya. Jadi
Karena Yai Mansur itu Pak Leknya Kiai Hamid. Itu mondoknya di Lirboyo. Itu yang ngarang itu. Dan terkenal sampai seantero dunia. Karena karomahnya ahli Badar. Masya Allah. Kita tahu berarti. Ini karena memang orang ahli Badar itu betul-betul orang yang memang bisa meneladani Rasulullah, ketawakalan Rasulullah, makhluk bebas. Sebab mereka tidak pernah berpikir gimana nanti kalau kalah di mana. Enggak. Mereka ini tahu kita cuma 300. Jadi kalau 300 orang ini baris, itu menghadapi 300 orang, di belakangnya ada 10 orang. Dan itu kenyataan. Dan itu sampai dikatakan dalam Al-Quran. Sampai diceritakan itu kan. Ketika Rasulullah di dalam perang Badar itu, saking tawakalnya, sudah ya Allah, kita berangkat mati. Tapi punya taktik beliaunya. Taktiknya gimana? Karena perang itu hilah, harus strategi, harus berpolitik. Makanya beliau berpolitiknya gitu. Sudah ya, kita jajar semua 300. Karena mereka 300, kita juga jajar 300. Lah terus mereka kan di belakangnya ada 10 ya Rasulullah. Iya. Ya sisanya itu saja di belakang itu. Biar seakan-akan mereka itu melihat banyak. Ternyata hilah Rasulullah. Tetap berpikir rasional. Sehingga diceritakan orang kafir Makkah ketika melihat orang 300 itu, seakan-akan mereka melihat ribuan orang. Loh, Muhammad bolonya banyak ternyata. Padahal tidak punya. Dan itu diceritakan dalam hadis Rasulullah. Itu siapa yang di belakang para sahabat? Malaikat. Masya Allah. Hadis Rasulullah itu diceritakan sampai sahabat menceritakan perang Badar itu. Saya itu melihat dengan mata telanjang. Saya itu dibantu dengan orang-orang yang berbaju putih. Untuk membunuh orang kafir itu. Karena memang tekad ini tadi, Masya Allah. Ketawakalan luar biasa. Dan itu siapa? Ingin saya malaikat. Duduk pocongan gitu tuh. Putih-putih ini. Malaikat, Masya Allah. Rasulullah pun dikepung oleh banyak orang ya. Itu akhirnya kemudian cara logika ketika ada ngepung 30 orang, ngepung Nabi Muhammad tok ngeroyok. Masuk akal ndak bisa menang? Ndak masuk akal. Tapi Rasulullah ya sudah, kalau saya mati ya alhamdulillah, bung Nabi, Rasul tugas berat kok. Nabi tidak pernah takut mati. Kita saja yang takut mati. Jangankan melawan orang kafir. Ya kan? Musuh-musuh orang-orang Islam. Kadang musuh COVID-19 saja takutnya luar biasa. Waduh, kompeten ini luar biasa. Karu-karuan ya. Iya kan? Iya. Wis kaku kabeh rasanya, Masya Allah. Sampai jamuran, montor jamuran gara-gara kompeten COVID. Coba. Tapi kalau sudah waktunya kena saja. Kan aneh. Ada teman saya itu meninggal karena COVID, padahal juga tidak pernah keluar. Tidak pernah keluar dari rumah. Keluar sebentar 1 kali, langsung kena COVID. Lah aku yang balik kok gak kena, alhamdulillah loh. Ini kan Masya Allah, tawakal. Tapi tetap berpikir logis. Makanya saya kalau pesan urusan COVID, jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan, pakai masker, physical distancing, sudah, tapi santai aja. Waya dongo, waya jaga protokol kesehatan, itu aktivitasnya insya Allah lah, diselametno. Ini loh, kita niru, kalau meniru Rasulullah begitu. Kalau Nabi keweden orang kafir tidak keluar, ya sudah, orang dari Nabi nih. Makanya keberhatian rahimahullah. Saya lanjutkan ini. Beliau dikepung begitu, Masya Allah. Maka apa ya? Malaikat Jibril yang datang langsung bisiin Nabi Muhammad, jenengan kalau itu biar kalah, sawur saja dengan itu apa? Pasir. Ya, siap. Dibisi malaikat Jibril, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu buta semua. Itu cerita nyata ini. Orang yang ngepung Rasul langsung tidak kelihatan semua. Lepas gak ketok, cari nyobel sih, jus mati, tolong bolo mati kabeh. Itu.
Makanya coba lihat dalam Al-Quran ya. Katanya Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Muhammad, ketika kamu melemparkan itu, bukan kamu yang melemparkan pasir itu, walakinallaha rama. Allah yang melemparkan. Karena ketawakalan yang begitu luar biasa dimiliki Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau makhluk bebas, hanya Allah. Ya sudah. Wong misinya suruh memerangi kok. Urusan mati kan urusan Allah. Kalau mati tambah senang Nabi Muhammad itu. Berat jadi Nabi, jadi Rasul itu. Sama dengan Nabi Ibrahim tadi. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau kita itu masih diperbudak urusan duniawi, bingung, duwe motor anyar, wedi berat. Duwe motor anyar, ini kan sepeda motor, wedi. Urusan dunia kok bingung. Ini kita diperbudak oleh dunia. Kita takut nanti di PHK gara-gara COVID. Berarti kita diperbudak oleh pekerjaan. Makanya kita menjadi orang yang tidak bebas. Kalau pengen niru Nabi, kalau pengen niru Rasul, bebas sudah. Ya sudah, Allah semua. Nggak usah takut macam-macam. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Allah semuanya. Tapi jangan kehilangan akal sehat. Apalagi perang yang lain. Oh, banyak. Contoh perang Tabuk, perang Khandaq ya. Perang Khandaq juga gitu. Itu orang kafir begitu tahu setelah berkali-kali orang Islam menang, padahal ya tidak banyak. Orang kafir tahu. Makanya mereka itu semakin menambah jumlah bala tentara. Dalam perang Khandaq itu diceritakan sudah puluhan ribu orang kafir itu. Nah, orang Islam berapa coba? Tapi apa yang terjadi? Ya sahabat diomongi, sudahlah ayo sudah. Terus gimana ya Rasul? Gitu. Ketika diancam oleh orang kafir dengan puluhan ribu pasukan seperti itu, Nabi Muhammad santai. Ya sudahlah, mau diperintahkan oleh Allah, santai dulu. Ya Nabi Muhammad enak wis salat ae, salat khusyuk gitu. Enggak bingung. Dan kalau kita kan enggak gitu. Mikir pegawaian sing salate sing bingung. Sing kare bingung ya salat bingung. Sebab ngurus pekerjaan. Kalau Rasulullah itu salat itu tambah tenang. Karena ketika beliau diancam oleh orang kafir begitu, ya Rasul gimana? Santai, sholat dulu ya Allah, ya sudah. Ya Allah, ya Allah, jutek ini. Kalau kita mikir politik saja, mikir logika saja kan tak selesai. Tapi akhirnya begitu selesai sholat, ada gimana sahabat? Ini ngadepi orang kafir yang banyak ini gimana? Wah, ya Rasul, ini saja, kita pakai strategi ini, pakai parit. Wah, parit. Itu gimana? Iya, makanya itu. Makanya disebut Khandaq karena beliau membuat parit. Jadi Madinah itu parit. Padahal waktu itu nggih nyun sewu, itu kan dalam kondisi musim dingin. Musim dingin nih. Waduh, susah cari makan ini. Tetapi karena beliau cara berpikirnya begitu, ya sudah logikanya begitu. Kalau pengen menang, ya biar mereka tidak nyerang ke sini, ya buatkan saja parit. Biar mereka berpikir kalau masuk ini nanti gimana gitu, dibuatkan parit. Makanya sampai diceritakan, termasuk Rasulullah bisa keluar apa? Mukjizatnya, ya, tangannya keluar air, makanan sedikit bisa jadi banyak. Itu di situ. Karena beliau ketika berpikir ya sudah bikin Khandaq, bikin parit, ya sudah. Sahabat bekerja semua, menggali parit begitu dalam. Mikir, nanti makan apa? Nggak mikir, wong kita itu kalau masih pikir makan nyun sewu, berarti kita itu hamba makanan. Kita bukan Abdullah, Abdul Butun. Anaknya hamba-hamba perut kita itu. Wedi gak mangan, wedi gak oleh koyo. Wah, tidak jadi makhluk bebas kita. Ini ya Rasulullah, ya Allah.
Makanya beliau itu sampai diceritakan Rasulullah itu saking laparnya ketika itu batu dikai tali begini untuk ganjel weteng. Ada sahabat, ya Allah ya Rasulullah, kasihan Rasulullah, lapar beliaunya. Pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, saya lihat Rasulullah kasihan, tidak punya makan, lapar beliaunya. Kamu punya makanan itu? Ngomong sama istrinya, istrinya jawab, ya ada, tapi ini jatahnya naik bayi. Ada tapi jatahnya bayi. Sudah masak saja, biar saya panggil nanti Rasulullah. Lah bayi ini yuk nopo? Sudah bayinya tidurkan saja diururu. Itu yang terjadi. Makanya Masya Allah, sahabat ini masuk Quran. Ya, kenapa? Karena Rasulullah begitu diomongi, begitu sudah matang, diomong, ya Rasul, saya masak untuk jenengan. Saya masakkan untuk jenengan. Alhamdulillah. Sahabat, ada yang kasih makan kepada kita semua. Mati. Jatah wong siji sahabat kabeh diceluk. Alhamdulillah, Masya Allah. Bingung sahabat ini. Sahabat ini bingung. Mana makanannya? Cuma sedikit ya Rasul. Alhamdulillah piring. Dan makanan satu orang, seluruh sahabat yang jumlahnya ratusan bisa makan semua. Mukjizat Rasulullah. Ini karena Abdullah. Sahabat tidak pernah mikir kalau duit ai kongkon kerja bakti. Oleh opo? Kadang kita berangkat tahlilan sik mikir ono berkati tak mikir Abdul Butun ini. Hamba-hamba perut. Ya Allah, tak boleh. Yuk pasti ngelak, iya. Yang pasti haus. Makanya sampai diceritakan seperti itu. Sudah selesai bikin parit. Orang kafir begitu datang, musim dingin kan? Nabi Muhammad apa yang dilakukan? Ya Rasul, masa kita sudah kondisi begini, sudah lelah, disuruh perang, ngangkat senjata. Lah gimana perintahnya Allah? Ya sudah, siap-siap saja. Ternyata Rasulullah santai, sholat lagi ya Allah. Santai sholat. Kenapa? Karena beliau Abdullah. Ini Rasulullah, makhluk yang paling bebas di dunia. Tidak punya pikiran illallah. Makanya ketika mereka itu orang kafir datang, ternyata ada parit mau nyerang, mikir ini. Apalagi musim ketika itu, Masya Allah, tidak mungkin kita nyerang. Musim dingin ini. Musim dingin ini. Kalau kita nyerang ya gimana, musimnya begini, masih harus ngelangkahi parit macam-macam. Ditunggu. Nabi wiritan, sholat, wiritan. Cuacanya tambah parah. Akhirnya apa? Perang Khandaq itu perang yang paling ringan. Kenapa? Tidak usah perang. Wong kafir kalah dewi, moro kisinan mulai. Itu para hadirin rahimahullah. Maka kembali lagi yang saya sampaikan. Ini makna arsala yursilu. Kenapa Rasulullah itu? Karena memang arsala yursilu. Maknanya bebas. Kenapa? Karena beliau bebas. Kebebasan manusia itu kalau niru Rasulullah, ya sudah, jangan mau menjadi hamba apapun kecuali hamba Allah. Hidup di dunia ini kita menjalani apa yang diperintahkan Allah. Kita menjalani apa yang sudah ditakdirkan Allah. Kalau kita itu masih mikir urusan pekerjaan, kita masih mikir urusan makan, apalagi nyon sewu. Kadang saya mikir urusan rabi meneh ya apa nyon sewu nih. Ini kan, jangan-jangan kita itu Abdul Furuj, Abdul Farji kita itu. Banyak loh. Karena ini saya sampaikan, Rasulullah itu ketika kemudian menjadi seorang Rasul, punya istri banyak, itu jangan dianggap karena kemauan beliau, tidak.
Ini yang sering disalahpahami. Orang kan melihatnya Rasulullah istrinya banyak, itu berarti sunnah Rasul, kan begitu. Padahal tidak begitu. Kalau Rasulullah cara berpikirnya begitu, gak mungkin beliau mikir cari istri yang janda, anak telu, papat, limo. Ngapain? Golek perawan po. Kinjis-kinjis umur 17, 16, lulusan SMA. Masya Allah. Enggak. Rasulullah tidak pernah menikah kecuali perintah Allah. Nabi Ibrahim itu contoh gampang. Kalau Nabi Ibrahim itu mau diberi kebebasan urusan menikah, itu beliau pasti sudah menikah lebih lama lagi. Enggak begini. Sudah, ini jodohmu Saroh, gak metu-metu ya. Iya kok sampai tuwek gak duwe anak ini ya. Wah, ngoten. Ya sudah. Baru itu. Ini lho para hadirin. Oleh perawan situk seumur 7 tahun gak kena digawe dia. Nggih. Aisyah kan? Beliau suruh nikah. Ini gimana perawan ya? Oleh perawan. Ya wis rabi nih Aisyah. Umur 7 tahun. Makanya beliau menjadi istri Rasulullah. Masih main boneka begitu. Rasulullah sedulinan. Aduh, bersama. Baru dikumpulkan umur hampir 10 tahun ketika beliau sudah ya. Ini loh para hadirin. Makanya jangan menjadi Abdul Furuj, Abdul Butun, Abdul apalah. Kita itu Abdullah, ibadullah. Dan itu kalau kita caranya bagaimana? Uswahlah kepada Rasulullah. Uswahlah kepada para Rasul Allah. Manusia-manusia bebas yang tidak punya pikiran, tidak punya apapun yang menjadi sandaran illallah. Semoga bisa kita memahami ini semua. Al-Fatihah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.